Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan nasihat 50 nasihat untuk para wanita. Sekarang kita masuk ke nasihat yang ke-31. Masih berhubungan dengan nasihat para wanita bagi yang suka pergi ke pasar. Nabi berkata, "Idza ra'aiti munkaran fis suq aw fi tariqiki ilaihi wajaba 'alaiki inkaruhu. Walau lam tastati'i illa biqalbiki min maqtil munkar wa bughdhihi." Kalau kamu pergi ke pasar dan kamu melihat kemungkaran di sana, maka kamu wajib mengingkarinya sesuai kemampuan. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran," siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Setidaknya ya, hati kita membencinya, hati kita mengingkarinya. Karena kata Rasulullah, "Wadzalika adhaful iman," yang demikian itu adalah iman yang paling lemah, ya. Maka dari itu, ikhwata Islam, ibu-ibu sekalian, ini adalah perkara yang banyak sekali ya kita remehkan gitu. Ada orang pergi ke mall, ada orang pergi ke pasar, di sana banyak kemungkaran. Hati kita biasa-biasa saja, tidak ada pengingkaran sama sekali. Makanya ibu-ibu sekalian, perkara seperti ini terkadang menyebabkan akhirnya apa? Doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ke-32, ba'dun nisa tattakhidul khuruja ila suq nuzhah yaumiyah. Sebagian wanita ada yang pergi ke pasar itu tiap hari. Ya, tujuannya apa? Nuzhah, mejeng doang. Cuma senang-senang doang, pengen pergi ke sono gitu. Fatakhruj katsiran fataraha kulla yawmin ghadiyah ra'iha ila suq. Wa'udzu billah an takuni min hadzal sinf. Kamu lihat dia tiap hari pergi ke pasar, pergi ke mall. Ya, hanya untuk kesenangannya saja. Maka aku berlindung kepada Allah jika kamu termasuk orang yang seperti ini. Jadi jangan kita ini ibu-ibu menjadi wanita yang senangnya ke pasar aja. Enggak ada manfaatnya. Kalau memang untuk ada keperluan ya silakan aja. Kalau ibu memang tiap hari harus belanja untuk keperluan ya toko, untuk keperluan dagang dan yang lainnya, ya silakan. Tapi ya, adapun kita pergi ke pasar hanya sebatas untuk senang-senang, foya-foya, mejeng dan yang lainnya, itu sangat tidak layak bagi seorang wanita muslimah, ibu-ibu sekalian. Ya. Apalagi yang namanya pasar itu, ibu, ya. Kata Rasulullah, bagian bumi yang paling dibenci oleh Allah ya pasar. Ya, maka para wanita lebih bagusnya jangan sering-sering pergi ke pasar, kecuali kalau memang keadaannya sangat diperlukan. Nasihat yang ke-33, rifqan binafsiki wa bizaujiki. Hendaklah kamu melihat kemampuan suami kamu itu. Falaysa min adh-dharuri an yakuna fil baiti far'an lis-suq.
Ya, tidak harus semua yang ada di pasar itu kamu beli untuk di rumah kamu. Fala tashtari illa syai'an anti bihajatin ilaih. Jangan membeli kecuali kalau memang kamu betul-betul butuh kepada dia. Kalau memang butuh, beli. Itu pun juga menyesuaikan kantong suami. Ya. Kalau suami enggak mampu, ya jangan kemudian membebani suami dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh suami. Nasihat ke-34 kata beliau, anti dha'ifatun wa muhtajatun wa muftaqiratun ila Allah. Kamu itu hai wanita lemah, fakir dan butuh kepada Allah. Farfa'i akufad dhara'a ilaih daiman talibatan minhul afwa wal afiyah wat taufiqa fid dunya wal akhirah. Maka selalulah kamu mengangkat dua tanganmu dengan penuh tadarru kepada Allah, minta kepadanya maaf, minta kepada Allah keselamatan, minta kepada Allah taufik di dunia dan akhirat. Ya. Karena kita ibu-ibu sekalian, manusia ini sangat butuh kepada nikmat Allah. Sekejap mata pun kita tidak pernah mengatakan saya bisa tanpa nikmat Allah. Tidak mungkin, Bu. Karena oksigen yang kita hirup, air yang kita minum, mata yang kita melihat dengannya, telinga juga, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tak akan pernah hidup tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak-banyaklah kata beliau, minta banyak-banyak kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah berfirman, inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdi an yarfa' ilaihi yadayhi fayaradduhuma safra. Sahih di Sunan Ibnu Majah. Sesungguhnya Rabb kalian tuh maha hidup, maha pemalu lagi maha mulia. Allah malu kepada hambanya yang mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu Allah tidak mengijabah doanya. Ini adab doa, Bu, ya. Kalau kita berdoa, jangan lupa untuk mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk min asbabil ijabah kata para ulama. Ya, itu termasuk salah satu sebab diijabahnya doa kita. Wa iyyaki wastijalal ijabah. Hati-hati kata beliau, kamu jangan tergesa-gesa minta diijabah oleh Allah. Ingat, setiap doa seorang muslim itu pasti diijabah sebetulnya oleh Allah. Namun kata Rasulullah, Allah mengijabah doa seorang hamba itu dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, memberikan apa yang dia minta. Atau yang kedua, disimpan di dalam surga. Atau yang ketiga, diselamatkan dari mara bahaya. Iya. Makanya kita jangan tergesa-gesa. Ya Allah, cepetin dong dijabah ya Allah, jangan ditunda-tunda nih, lagi butuh. Ya, emangnya Allah itu enggak tahu apa? Seakan-akan kita itu lebih tahu dari Allah gitu. Allah Maha tahu mana yang terbaik buat hambanya kok. Ilmu Allah sangat luas, bahkan lebih luas daripada ilmu hamba. Makanya kewajiban kita ibu-ibu sekalian untuk husnudzon kepada Allah. Kita berdoa doa. Tapi ingat, ketika kita berdoa itu, Bu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah diijabah. Tapi kita berdoa itu, keinginan kita yang terbesar adalah merealisasikan ibadah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yarfa'u yadayhi hatta yabdu'a iftuhu, yas'alullaha mas'alatan illa atahu Allahu iyyaha ma lam ya'jal." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa 'ajalatu? Qal yaqul qad sa'altu fa sa'altu wa lam u'ta syai'an. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah seorang hamba mengangkat dua tangannya sampai terlihat ketiaknya, kecuali
ya, di mana ia minta kepada Allah sebuah permintaan, kecuali pasti Allah akan beri dia selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ketergesa-gesaannya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, si hamba ini berkata, aku sudah minta, tapi kok enggak diberi. Udah setahun doa enggak dikabulin. Nah kan seperti ini Bu, ya, namanya minta tergesa-gesa, pengen diijabah segera gitu Bu. Ya, ini namanya seorang hamba yang nggak sabaran pertama. Yang kedua, seorang hamba yang seakan menganggap Allah itu nggak tahu kebutuhannya. Yang ketiga, seorang hamba yang menganggap seakan-akan dia lebih tahu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan begitu. Wabda'i du'a'aki bihamdillahi wa thana'i alaih. Mulailah doa kamu dengan cara memuji Allah. Pujilah Allah dulu ketika kita berdoa. Wassalati ala Rasulillah, kemudian berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa aqbili 'ala Allahi bisidqin. Berdoalah kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan kejujuran. Ya, Rasulullah SAW sabda, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin, rahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin kamu akan diijabah oleh Allah. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, Allah tidak akan pernah mengijabah doa orang yang hatinya lalai. Jadi kalau kita berdoa lalai Bu, ya ibu berdoa, ya Allah, ternyata hati kita mikir sana, ya pikiran kita ingat sana. Yang seperti ini enggak bakalan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa seperti ini. Wa iyyaki wad du'a bil ismi aw qati'atir rahim. Jauhi, hati-hati, jangan sampai kamu berdoa untuk berbuat dosa atau memutuskan silaturahim. Ya. Wa idza lam tara istijabatan zahiratan li du'aiki fala tahzani lidzalika faqad yadakhiruhu Allahu laki fil akhirah aw yukaffiru bihi anki dhunuban aw yasrifu bihi anki makruhan. Kalau ternyata kamu sudah berdoa lama tapi ternyata kok belum melihat pengijabahan dari Allah, maka jangan sedih. Barangkali Allah simpan untuk di akhirat nanti. Atau Allah ingin Allah gugurkan dengannya dosa-dosa kamu. Atau Allah kabulkan dengan cara menyelamatkan kamu dari bahaya. Makanya kalau kita melihat, kok saya sudah berdoa, kayaknya kok Allah enggak mengijabah doa saya. Nah, yakinlah ibu bahwasanya sebetulnya Allah sudah mengijabah, tapi mungkin caranya beda. Allah Maha tahu kok. Mungkin Allah melihat yang kita minta itu ternyata enggak baik buat kita, Bu. Tapi kita kan suka sok tahu gitu loh. Iya. Sementara Allah mengatakan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kamu tidak tahu. Iya. Nasihat yang ke-35. Taqarrabi ila Allah bil fara'id wan nawafil wa anwa'il qurubat. Tanalil ajr al-'azim wa tartaqi ila ad-darajat ar-rafi'ah. Wa takuni min awliya'illah alladziina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Banyak-banyak wahai para wanita bertaqarrub kepada Allah, baik yang dengan amalan yang wajib, yang sunnah, ataupun taqarrub yang lain berupa sedekah dan yang lainnya. Ya. Maka banyak-banyak wanita itu untuk banyak bertaqarrub kepada Allah. Ya, jangan lupa ya di waktu malam jangan sampai enggak sholat witir, Bu. Setidaknya witir deh. Iya, kalau ibu-ibu sibuk ngurus anak, ya tetaplah berusaha menjaga sholatnya, sholat 5 waktunya. Ya, kalau ibu-ibu sibuk harus nyuci, harus masak, nggak punya pembantu, alhamdulillah,
itu semua bernilai sedekah insyaallah, pahala. Itu semua bernilai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu, ya. Maka jangan kita menganggap ya seakan-akan pekerjaan rumah tangga itu tidak diberikan pahala. Kata siapa? Ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah kalau memang mengharapkan wajah Allah padanya, Allah berikan pahala kepada ibu insyaallah. Maka dengan cara taqarrub itulah kita ibu mendapatkan pahala besar dan akan naik ke derajat yang tinggi. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi banyak taqarrub, Ibu, banyak zikir terutama, Bu, ya. Lisan kita ini, Bu, sangat butuh kepada hiasan berupa zikir, Bu. Iya. Lidah kita ini, Bu, sangat membutuhkan zikir. Karena kalau lidah itu tidak banyak berzikir, dia akan berbicara ngaco, Bu. Tapi kalau dia sering berzikir, sering mengingat Allah, maka dia pun akan lurus. Iya. Nasihat yang ke-36. Idza ra'aiti muslimatan mutamassikatan bidiniha mustajibatan li amri rabbiha mu'tazzatan bi aqidatiha fa'ash'iriha bil hubbi wattakhidhiha khalilatan. Kalau kamu melihat ada seorang muslimah, Masya Allah, berpegang kepada agamanya kuat, dia selalu melaksanakan perintah Allah, dia akidahnya bagus, menjauhi larangan-larangannya, maka jadikan dia sebagai teman, cintai dia. Kan itu sebaik-baiknya teman buat kamu insyaallah. Iya. Jadi kalau kita melihat, Ibu, ada seorang muslimah yang betul-betul kuat agamanya, itu bukan malah dibenci, Ibu, bukan malah dijauhi, tapi justru kita jadikan dia sebagai teman dekat kita, gitu, Bu. Iya. Fil hubbi fillah manzilah aliyah, karena itu namanya cinta karena Allah. Kalau kita cinta karena Allah itu artinya apa? Mencintai seseorang karena ketaatannya, karena keimanannya, bukan karena hartanya, bukan karena ya dunianya, bukan, tapi karena dia memang orang yang taat kepada Allah, ya, yang bertakwa kepada Allah. Berarti kita cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ibu, ya, cinta karena Allah dan benci karena Allah itu, Bu, ya, sekuat-kuatnya tali iman. Terkadang kita bencinya bukan karena Allah, bencinya karena si fulana itu saingan buat saya. Iya. Kita benci kepada dia. Kenapa? Karena dunia rupanya, bukan karena Allah sama sekali. Maka yang seperti ini, Bu, ya benci yang tercela, Bu. Ya, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ke-37, innal waqta idza lam tuhsini taqsimahu dha'a 'alaiki. فأنت بحاجة إلى استذكار دروسك إن كنت طالبة والقيام بواجبات أهلك أو أهلك أو زوجك والاطلاع النافع والقراءة المفيدة وزيارة الأقارب. Ingat, waktu itu harus kamu bagi betul dengan baik. Sebab kalau kamu tidak bisa membagi waktumu, sia-sialah waktumu itu. Ya. Bagi waktu, ada waktu untuk suami, untuk anak, untuk ngaji, untuk ya ngafalin Quran dan yang lainnya. Jangan sampai ibu-ibu sekalian, kita ini menjadi orang yang enggak ada perencanaan dalam hidup. Udahlah, berjalan begitu aja. Jangan. Kita ini harus ada rencana dalam kehidupan kita ini, Bu. Saya ada rencana pengen ngafalin Al-Quran. Ada rencana pengen ngapalin Arba'in Nawawiyah. Ada rencana pengen ngapalin Sahih Bukhari. Coba kita punya target yang jelas gitu, Bu. Ya, dalam kehidupan kita itu. Sehingga pada waktu itu kita bisa mencapai target yang diinginkan. Saya target bisa baca buku tiap bulan 1 buku. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau kita hidupnya tanpa target, tanpa perencanaan, ya begitu aja udah.
Ya akhirnya naudzubillah, ya kalau kita sama dengan binatang ternak yang tidak bisa mengatur waktu, yang hanya sebatas hardolin, dahar modal ulin, ya. Jangan sampai seperti itu, Ibu. Makanya seorang muslimah berusaha untuk memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin dalam perkara yang baik, insyaallah. Ya. Poin 38, ziyaratur rahmi tajlibul barakah fil umri war rizqi. Menyambung silaturahim itu bisa mendatangkan keberkahan dalam umur dan rezeki. Iya. Kata Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang suka untuk dipanjangkan atau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahimnya. Ya, karena Ibu, ya Masya Allah, silaturahim itu ibu-ibu sekalian, ya, membuka pintu-pintu rezeki ibu-ibu sekalian. Makanya orang yang suka silaturahim itu Masya Allah rezekinya terkadang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang ke-39, la yaghurrannaki kathratul mukhalifina li amrillah wal muhawwinina bitatbiki syar'i. Jangan sampai kamu tertipu dengan banyaknya orang yang tidak mengikuti perintah Allah. Jangan kamu tertipu wahai wanita, dengan banyaknya orang-orang yang meremehkan syariat Allah. Kok banyak ya orang yang enggak pakai jilbab? Jangan tertipu. Kok banyak ya orang yang tidak sholat? Jangan tertipu. Kok banyak ya orang-orang yang memakan riba? Jangan tertipu. Ya, kita tetap beriman, tetap bertakwa. Yang terpenting adalah bagaimana kita selamat dari api neraka, Ibu. Ya. Maka jangan tertipu dengan banyaknya orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, Ibu kalian. Fasayati yaumun ya'addu dzalimu ala yadayhi. Sebab akan datang pasti suatu hari orang-orang zalim itu akan menggigit tangannya. Wa yafrahul mu'min binajati farahan kabiran. Dan di hari itu seorang mukmin akan bergembira dengan sangat gembira sekali. Ya. Maka Ibu, kita tetap istiqomah dengan memakai jilbab sesuai syariat. Walaupun di sana banyak orang yang pakai jilbab-jilbab gaul yang enggak sesuai syariat. Kita tetap istiqomah, Ibu, ya, walaupun Ibu disebut ninja gara-gara pakai cadar. Enggak usah kita dengerin lah. Ninja kan hebat, ya. Kalau Ibu misalnya pakai cadar, gara-gara pakai cadar, wah di mata-matai nih, ya teroris. Biarin aja di mata-matain. Ya. Juga sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kalau kita lakukan pasti akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita, ibu sekalian. Nasihat yang ke-40, izra'i fi qalbiki rahmah wal 'athaf. Tanamkan di hatimu rasa kasih sayang. Farhamis saghir wal kabir bal waddabah. Sayangilah yang lebih muda, hormati yang lebih tua, sayangi segala yang ada di bumi, bahkan binatang-binatang kita sayangi. Karena Rasulullah bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang tidak akan disayangi. Ya. Karena jiwa penyayang itu, Bu, ya, sangat dianjurkan dalam Islam. Di mana hakikat kasih sayang itu gimana sih, Bu? Kalau ibu digaplok sebelah kiri, dikasih sebelah kanan gitu, bukan itu sayang. Sayang itu, kata Ibnu Qayyim, kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita sayangi dan menolak mudarat dari orang yang kita sayangi. Ibu sayang sama anak, oke. Berarti ibu berusaha untuk memberikan manfaat kepada dia dan menolak apa yang bisa membahayakan kehidupannya. Ibu sayang sama teman, baik, berusahalah kita semangat memberikan manfaat apa yang bisa manfaat untuk dia.
Ya, tolak sesuatu yang bisa memberikan mudarat untuk hidupnya. Itulah hakikat kasih sayang, Ibu. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, ya, kita ini sayang kepada orang yang berbuat maksiat, sayang. Dengan cara apa? Dengan cara kita nasihatin dia supaya dia enggak masuk neraka. Sayang sama teman yang belum pakai jilbab, aduh kasihan, sayang saya sama dia. Nasihatin, kasih hadiah jilbab dan yang lainnya. Sayang sama saudara yang belum sholat, ya udah berusaha caranya bagaimana supaya dia sholat. Itulah hakikat daripada kasih sayang, Ibu, ya. Makanya setiap kita itu harus punya jiwa kasih sayang, Ibu sekalian. Sampai kepada hewan pun harus sayang. Jangan sampai seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dari Bukhari, Ibu, ya. Udzibat imra'atun fi hirrah. Ada seorang wanita yang diadab oleh Allah gara-gara kucing. Habasatha, itu si wanita ini memenjarakan kucing, mengurung kucing dia. Sampai mati kelaparan tuh kucing. Ini berarti enggak punya kasih sayang, Bu. Kita harus sayang sama binatang, ya, apalagi kepada manusia, kepada anak-anak dan yang lainnya. Nasihat ke-41, ihzari du'at as-su' wa ad'iya at-taqaddum alladhina yajlibuna bi khaylihim wa rajulihim ala irsadil mar'atil muslimah. Hati-hati dengan para penyeru kepada keburukan. Hati-hati kepada orang-orang, terhadap orang-orang yang menyeru kepada yang mereka sebut kemodernan katanya. Di mana tujuannya untuk merusak para wanita muslimah. Ya, tujuannya supaya katanya dengan istilah emansipasi, Ibu. Ya. Seorang wanita itu katanya punya hak emansipasi. Jadi akhirnya apa, Bu? Ya, mereka ingin wanita itu bebas untuk memaksiati Rabbnya, bebas nggak pakai jilbab, bebas untuk ya tidak terikat dengan syariat, bebas mau apa terserah kayak binatang ternak sudah. Kebebasan seperti ini hakikatnya, Ibu, ya, menyebabkan ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya mungkin kalau di dunia sih kelihatan dia bebas-bebas aja, ya terserah saya mau pakai jilbab enggak kek, bodoh amat. Ya di dunia silahkan, di akhirat rasain lo, ya. Kalau di akhirat kamu bilang ke Allah saya mau bebas, tidak bisa. Ya, setiap kali penduduk api neraka hendak keluar dari api neraka, dilemparkan lagi oleh para malaikat. Disitulah kemudian penyesalan yang ada. Maka hati-hati, ya, kepada orang-orang yang menyuruh kalian kepada keburukan. Ya, hati-hati kepada para penyeru emansipasi itu. Hati-hati kepada orang-orang yang berusaha supaya wanita itu keluar dari rumah-rumah mereka dengan tabarruj, dengan alasan kemodernan. Ya. Karena hakikatnya, Ibu, wanita itu dipelihara oleh Islam baik-baik agar tidak tersebar fitnah di masyarakat. Allah pencipta wanita tentu lebih tahu syariat yang paling layak untuk para wanita. Iya. Tapi terkadang banyak wanita yang sok tahu, merasa dirinya lebih tahu dari Allah penciptanya. Nasihat yang ke-42, kuni mu'tazzatan bidiniki muta'aliyatan biaqidatiki. Wahai wanita, hendaklah kamu berbangga dengan agamamu. Ingat, ya, kamu seharusnya bangga dengan pakaian kamu yang sesuai dengan syariat. Jangan merasa minder. Ya, jangan kamu merasa minder dengan akidahmu Islam. Ingat, Islam itu adalah agama yang tinggi. Al-Islam ya'lu. Ya. Islam itu mulia, Ibu. Maka dari itu kita jangan merasa minder karena kita pakai jilbab. Jangan merasa minder karena ibu pakai cadar. Jangan merasa minder karena ibu menjalankan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Enggak, justru kita merasa senang dan gembira. Ya. Sekarang kita ini, Ibu, ya, merasa minder di hadapan orang-orang yang dunianya luar biasa. Sementara pakaiannya naudzubillah. Ya. Tidak perlihatkan ini dia Islam.
Ini syariat Allah yang lebih baik. Perlihatkan, inilah seorang wanita muslimah yang takwa kepada Allah, yang menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya, menjaga suaminya dan anak-anaknya. Perlihatkan, inilah muslimah. Ya. Sehingga pada waktu itu ibu, ya, kita menjadi wanita, ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang mulia insyaallah, Bu. Ya. Nasihat yang ke-43, ghaddi thaqafatakil islamiyata istima'il muhadaratil islamiyah wan nadawatil mufidah walau an tariqis syarit. Perluaslah ya pengetahuan kamu tentang keislaman dengan cara banyak menghadiri kajian-kajian, daurah-daurah, walaupun kita hanya bisa mendengarnya lewat televisi ataupun lewat radio, gak masalah. Yang terpenting kita berusaha terus menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang Islam. Untuk supaya apa, Bu? Supaya kita amalkan, supaya kita bisa mengetahui ini jalan surga, ini jalan neraka. Maka kita semangat, ibu-ibu harus semangat nuntut ilmu terus, Bu, nuntut ilmu, Bu. Sebab kalau ibu sudah kendor semangatnya menuntut ilmu, yang ada pasti ibu akan kendor juga untuk beramal saleh. Iya, betul. Iya. Nasihat yang ke-44, sa'idi ala nashril khair wal fadilah wal khuluqil jamil wal ilmin nafi'i fi baitiki wa madrasatiki wa lada aqaribiki wa baina sadiqatiki. Bantulah, saling membantulah untuk menyebarkan kebaikan, akhlak yang indah, ilmu yang bermanfaat, baik kamu di rumah kamu, di sekolah kamu, pada karib kerabat kamu. Kita berusaha menyebarkan kebaikan, Bu, ngajak orang kepada kebaikan, karena ibu, kita ingin seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa di antara manusia ada yang menjadi miftah lil khair, kunci pembuka kebaikan, penutup keburukan. Dan di antara manusia ada yang menjadi kunci pembuka keburukan dan pengunci kebaikan. Maka kata Rasulullah, tuba, berbahagialah, bergembiralah orang yang Allah jadikan ia sebagai pembuka kebaikan. Maka ibu berusaha menjadi pembuka kebaikan dalam keluarga ibu, pembuka kebaikan di masyarakat. Berusaha untuk menyebarkan kebaikan. Teman-teman ibu yang belum dapat hidayah, coba ibu ajak supaya mereka mau ngaji. Nasihat yang ke-45, ihrisi ala musa'adati ummiki fi a'malil bait. Wahai para wanita, ini khusus kalau yang 45 ini untuk wanita-wanita yang belum nikah terutama nih. Bantulah ibumu melakukan tugas dalam rumah tangganya. Bantu ibumu ngepel, nyuci dan yang lainnya. Jangan sampai ibumu, wahai para wanita yang jomblo-jomblo nih, kamu sibuk berhias di kaca, ibumu capek masak di dapur. Jangan begitu. Jadilah kamu seorang wanita yang betul-betul membantu ibu. Bantu untuk masak, bantu menjahit dan yang lainnya. Fa inna fi dzalika barran biha wa raddan li ba'dhi ma'rufiha. Karena yang seperti ini adalah termasuk berbakti kepada orang tua, dan sebagai membalas kebaikan ibu terhadap kita. Nasihat yang ke-46, ibu-ibu sekalian, kuni mubtasimatan daiman. Hendaknya, wahai wanita, kalau kamu bertemu dengan teman-teman kamu, selalulah terlihat kamu tersenyum. Jangan cemberut aja, Bu. Kalau ketemu sama orang cemberut. Atau ibu merasa misalnya kalau ketemu sama orang yang baru ngaji, yang jilbabnya baru
ya gitu dah baru nempel, ibu melotot gitu Bu. Jangan Bu. Kita berusaha Bu ya, apalagi sama orang awam itu lebih lembut lagi Bu. Usahakan kita selalu tersenyum. Kan kata Rasulullah mengatakan at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudara itu apa? Sedekah. Berikan senyuman ibu kepada teman-teman ibu sesama wanita. Perlihatkan wajah ibu yang berseri-seri kepada mereka. Jangan sampai kita perlihatkan wajah yang ya abus apa ya? Yang bermuka masam gitu Bu, nggak enak dilihat. Jangan seperti itu. Iya. Nasihat yang ke-47, iyyaki wal ghadab wal infial. Jangan sampai kamu itu punya sifat temperamen, dikit-dikit marah. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. La taghdab, jangan marah. Ada seorang sahabat bertanya dan minta wasiat, ya Rasulullah, wasiyati aku. Kata Rasulullah, jangan marah. Ya Rasulullah, wasiyati aku, jangan marah. Ya. Ini ibu senangnya marahin suami, marahin anak, jewer anak, cubit anak. Suami pun dipelototin. Waduh Bu, akhirnya ibu menjadi penyebab ya rumah ibu tuh bagaikan neraka Bu. Jangan sampai. Berusahalah ya ibu-ibu sekalian tuh menjadi ibu yang lembut. Karena kata Rasulullah SAW apa Bu? Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq. Apabila Allah menginginkan kepada sebuah rumah tangga kebaikan, Allah akan masukkan sifat lemah lembut kepada mereka ibu. Kemudian nasihat yang ke-48, ihzari min taqlidil kuffar fi adatihim wa taqalidihim wa tara'iqihim fil aqli wasyurbi wal libas wa ghairi dzalika. Waspadalah, jangan sampai kamu mengikuti orang-orang kafir dalam gaya kehidupan mereka. Ya. Cara makan, minum, jangan ikutin orang kafir Bu. Orang kafir terkadang makan minumnya sambil berdiri. Kita ikut-ikutan. Jangan. Cara pakaian kita jangan ikutin juga orang kafir Bu. Ya. Kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang merupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka tuh Bu. Ya. Maka tidak boleh baik laki-laki maupun wanita menyerupai orang kafir atau menyerupai lawan jenis. Kata Rasulullah, la'anallahu al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Semoga Allah melaknat ya wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Nasihat yang ke-49, katsirun minan nisa yatahawan fi mawdu'is shalah fatuakhiruha an waqtiha. Banyak wanita menganggap remeh dalam masalah sholat, akhirnya mengakhir-akhirkan sholat. Padahal seharusnya ibu ya kita ini berusaha untuk sholat di awal waktu, tapi kemudian kita akhir-akhirkan sholat sengaja. Jangan Bu. Bahkan terkadang ya diakhir-akhirkan sampai mau keluar waktunya. Ingat Allah berfirman apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka buat orang yang salat. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang mereka itu sahun, lalai dari salat mereka. Ya. Makanya Bu, kata Rasulullah apa Bu? Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, ya, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, menaati suaminya, qila laha, akan dikatakan kepada wanita ini apa? Udkhulil jannah, silakan kamu masuk surga dari pintu yang kamu mau. Ya, salatnya, perhatikan salat Bu. Itu tiang agama. Itu sumber kebaikan untuk kita insyaallah. Nasihat terakhir yang ke-50,
Lisyam manzilatun 'aliyatun wa ajrun 'azim. Puasa mempunyai kedudukan yang agung dan pahala besar. Maka wahai wanita, berusahalah coba untuk memelihara puasa sunnah. Tapi ingat, untuk wanita harus seizin suami. Kalau suami enggak ngizinin, jangan. Ada seorang wanita, Bu, melapor ke Rasulullah. Hai Rasulullah, saya kalau lagi sholat dipukul. Nah, kalau lagi sholat malam dipukul sama suami saya. Kalau saya lagi puasa, saya malah disuruh berbuka ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Makanya Rasulullah memanggil suaminya. Kata suaminya, ya Rasulullah, istri saya ini kalau sholat malam, satu rakaatnya membaca 2 surat, panjang banget. Kata Rasulullah, kata kepada wanita ini, jangan kamu baca kecuali 1 surat saja. Yang kedua, ya Rasulullah, dia itu puasa sunnah, sementara saya ini masih muda, ya, masih kuat syahwat saya, masih pengen. Kata Rasulullah, jangan seorang wanita berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan izin suami. Ya, ini ibu-ibu sekalian, ya. Jadi kalau untuk melakukan yang sunnah-sunnah sih Bu, ya, ibu harus minta izin ke suami, Bu. Tapi kalau untuk yang wajib-wajib ya nggak perlu, ya. Baiklah, ibu-ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Selesai sudah 50 nasihat ya untuk para wanita. Semoga kita bisa mengamalkan 50 nasihat ini. Yang hakikatnya sebetulnya bukan untuk wanita tapi juga untuk semuanya, ya. Untuk saya juga, ya. Allahu a'lam. Baik, ibu-ibu, silakan yang bertanya. Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, itulah kajian ilmiah dari program kajian 50 nasihat untuk para wanita, dan kita akan mengikuti sesi tanya jawab kajian tersebut. Kami ucapkan selamat menyimak kembali. Ada yang nanya? Ustaz, bagaimana solusinya hati kita merasa sulit untuk mengunjungi saudara yang dalam hal ini saudara adik kakak dari ibu saya? Dikarenakan jika saya dan suami datang ke sana mengunjungi mereka, respon mereka baik dari perkataan atau perbuatan merupakan respon yang kurang baik kepada kami. Sehingga akhirnya hati kami merasa sulit sekali jika ingin mengunjungi mereka, dikarenakan kami memilih menjaga hati agar kami tidak membenci apa yang mereka lakukan dan tetap menjaga diri untuk memandang mereka sebagai saudara. Ya Bu, memang berat Bu, ya, menghadapi saudara seperti itu Bu. Ya, memang butuh kepada kesabaran dan kekuatan. Kalau ibu berkunjung malah menimbulkan kebencian, ya udah nggak apa-apa, ibu nggak berkunjung, ya, sambil berusaha untuk mendoakan dia dari kejauhan, ya. Daripada ibu berkunjung malah tambah kesal, ibu berkunjung malah tambah gimana gitu, akhirnya malah takutnya malah putus nih di hubungan. Ya udah, kalau memang khawatir berkunjungnya ibu malah menimbulkan mudarat, ya udahlah, ya, untuk sementara nggak berkunjung dulu Bu, ya. Kalau memang ternyata berkunjung itu malah khawatirnya seperti itu. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat, Ustaz? Untuk khusyuk dalam sholat itu Bu, membutuhkan kekuatan akidah dan keyakinan. Kalau ibu mengagungkan Allah di hati ibu dan membesarkannya, saya yakin ibu bisa khusyuk. Tapi kalau ternyata kita tidak mengagungkan Allah, hati kita banyak maksiat, apalagi kalau lagi banyak pikiran, sulit sekali untuk khusyuk.
Namun ya, kita berusaha terus dengan cara pertama memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Yang kedua, kita berusaha untuk memahami makna-makna daripada ucapan yang kita ucapkan dalam sholat kita, Bu. Ya, dengan seperti itu mudah-mudahan kita bisa khusyuk insyaallah. Bagaimana kalau kita dikasih baju anak-anak dari orang kafir? Apakah boleh kita pakai? Kalau baju itu tidak ada simbol-simbol mereka dan juga bukan ya kekhususan syiar agama mereka, terima aja, nggak apa-apa. Karena juga Rasulullah menerima hadiah kok dari wanita Yahudi. Ya, Rasulullah menerima hadiah dari wanita Yahudi. Ya. Maka kalau anak ibu dikasih hadiah dari orang kafir, orang non-muslim maksudnya, ya, maka ibu terima saja selama yang pertama di situ tidak ada simbol-simbol agama mereka. Ya. Yang kedua, tidak merubah akidah ibu. Sebab terkadang mereka ngasih dengan ada tujuan, ya. Saya dari Sindang Kalbar. Saya mau tanya, wanita yang memakai parfum disamakan dengan seorang pelacur, apakah dosanya seperti melakukan zina? Ya enggak sih, tapi disamakan dengan pelacur karena menyerupai pelacur. Sedangkan ya seorang wanita muslimah enggak boleh sama dengan wanita fasik yang suka berbuat dosa. Jangan. Ya, makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian pembeda. Artinya seorang wanita baik-baik harus beda dengan wanita yang tidak baik. Nah, yang suka pakai parfum sehingga parfumnya tercium para lelaki, itu merupakan ya sifat orang wanita-wanita para pelacur. Nah, seorang wanita yang baik-baik enggak boleh mengikuti ya sifat seperti itu, Ibu. Ustaz, anak ingin segera menikah, tapi belum dapat calon. Anak merasa malu untuk mencarinya karena anak fakir, Ustaz. Ya, kalau memang fakir, enggak mampu untuk nikah, banyak-banyaklah puasa dulu. Ya, kata Rasulullah, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Man lam yastati' fa 'alaihi bis-shiyam, fa innahu lahu wija'. Wahai para wanita, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan kalau memang ternyata belum mampu, hendaklah berpuasa, karena itu akan menjadi tameng ia untuknya. Ya. Mau tanya tentang wanita haid atau nifas dalam membaca Al-Quran, zikir pagi dan petang. Ibu, wanita haid dan nifas boleh membaca Al-Quran, enggak masalah. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah hukum memegang mushafnya. Sekarang ini ada solusi, Bu. Ya. Kalau misalnya atas dasar pendapat jumhur yang mengatakan enggak boleh memegang mushaf, sekarang itu ada HP. Sedangkan HP itu bukan mushaf. Ibu bisa baca Al-Quran dari HP. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa wanita nifas dan haid boleh baca Al-Quran, boleh. Boleh zikir, boleh, enggak masalah. Ya. Maka dari itu, mereka yang melarang yang harusnya kita tanya mana dalilnya. Enggak ada dalilnya, Ibu. Ya, wanita yang sedang haid nifas misalnya dilarang baca Quran, mana dalilnya? Orang Aisyah saja sewaktu haji ya, ternyata haid. Apa kata Rasulullah? If'ali ma yaf'alul hajj wa ra'alit alla tatufi bil bait. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh para haji yang lain, kecuali satu, jangan kamu tawaf di Ka'bah. Rasulullah hanya melarang tawaf saja. Berarti zikir, baca Quran, talbiyah dan yang lainnya boleh, enggak masalah. Ya. Ustaz, anak pernah baca di buku bahwa tidak boleh memberi nama anak dengan nama Aflah.
Aflah itu yang beruntung. Mengapa ya Ustadz? Karena ini termasuk perekomendasian diri, Bu. Seakan-akan dia orang yang paling beruntung. Karena aflah itu yang paling beruntung. Sedangkan Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum, kamu jangan merekomendasi diri sendiri. Makanya setiap nama yang sifatnya merekomendasi diri sendiri, seperti misalnya namanya kamu siapa? Aslah, yang paling soleh. Jangan. Ya. Kalau soleh enggak masalah. Bagaimana cara menegur orang yang sedang ghibah di depan kita? Nah, Ibu jangan sungkan, jangan takut, Bu. Ibu harus berusaha tegar. Bilang, aduh maaf ya, kalau bisa kita bicaranya yang lain aja. Mereka kok berani ya ghibah di depan Ibu? Kenapa kok mereka berani ghibah di depan Ibu, Bu? Tapi kemudian Ibu enggak berani untuk menegur mereka. Kalau mereka aja berani ghibah di depan Ibu, Ibu pun harus berani dong enggak menegur mereka. Bilang ke dia, maaf ya ibu-ibu, karena ibu-ibu ngomongnya di depan saya punya kewajiban nih buat ngingetin. Udahlah, enggak usah ghibah orang. Mendingan kita mikirin aib sendiri aja. Ya. Bagaimana beda aplikasi ghibah dan namimah? Ghibah dan namimah. Namimah itu, Bu, mengadu domba antara dua orang muslim. Dengan datang ke si A jelek-jelekan si B, datang ke si B jelek-jelekan si A, akhirnya si A dan si B jadi bermusuhan. Dan orang yang namimah itu otomatis mau tidak mau pasti menggibah. Makanya namimah itu lebih besar daripada ghibah. Karena kalau ghibah cuma sebatas ngomongin orang, tapi kalau namimah membuat bermusuhan dua orang. Iya, mengadu domba, tapi tetap dua-duanya dosa besar yang harus dijauhi, ibu sekalian. Apa benar tertawa berlebihan menyebabkan hati menjadi hitam? Ya, ada hadisnya, Bu. Rasulullah bersabda, "Iyyak wa kasratad dhahik, fa inna kasratad dhahik tumitul qalb." Jauhi oleh kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Ya. Dilarang oleh Nabi, Ibu. Kalau tertawa sekali-kali enggak apa-apa. Tapi kalau sepanjang hari ketawa aja, itu nggak bagus, ya, nggak bagus, Ibu. Bahkan secara kesehatan pun juga sangat tidak bagus berlebihan dalam tertawa itu. Ustadz, apakah puasa Daud harus dikerjakan seumur hidup? Nggak harus. Kalau Ibu mau puasa Daud cuma sebulan, ya nggak apa-apa, ya, nggak ada batasan ketentuannya, Bu. Ana sedang diuji oleh anak. Ana sudah menasihati semampu Ana, juga Ana mendoakannya, namun Ana belum ada melihat perubahan. Ana mohon bantu doanya agar anak Ana menjadi anak soleh, amin. Ya, sabar, Bu, terus nasihatin. Mungkin itu kesalahan ibu juga, enggak mendidiknya dari kecil. Ada teman saya yang mengerjakan sholat witir setelah sholat isya. Lalu pada sepertiga malam ia bangun untuk mengerjakan sholat tahajud dan tidak mengerjakan sholat witir lagi. Bolehkah hal itu, Ustadz? Boleh. Tapi yang lebih utama, kalau memang dia mau tahajud malam, hendaknya witirnya diakhirkan aja. Karena Rasulullah sabda, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra." Jadikan akhir sholat kamu di waktu malam itu sholat witir. Jadi kalau kita bisa untuk sholat tahajud, bagusnya witirnya nanti, ya, bagusnya witirnya nanti. Adapun wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah supaya jangan tinggalkan witir sebelum tidur, karena ini keadaannya khusus buat Abu Hurairah yang suka tidur kemalaman dalam rangka apa? Belajar. Sehingga dia khawatirkan dia tidak bisa bangun di akhir malam, Bu. Ya. Hukum
darah kotor yang keluar selain dari kemaluan, apakah najis? Ikhtilaf para ulama, apakah darah manusia najis atau tidak. Pendapat yang kuat, wallahu a'lam, darah tidak najis. Kenapa ibu? Karena Rasulullah membedakan darah haid dengan darah biasa. Ya. Rasulullah apabila darah itu darah haid, maka fatatahhari, bersucilah kamu, waksili angkidam, cucilah darahmu. Berarti Rasulullah mengatakan kalau darahnya darah hitam, artinya darah haid, cuci. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau itu darahnya darah biasa, berarti itu enggak najis. Makanya para sahabat di zaman Rasulullah SAW salat dalam keadaan berdarah-darah. Ketika seorang sahabat dirawat di masjid, kemudian darahnya menyembur di masjid, Rasulullah tidak menyuruh untuk mengambil satu ember untuk diguyurkan ke darahnya. Tidak seperti halnya orang yang kencing di masjid, Ketika makmum akan menyempurnakan salatnya karena ketinggalan, apakah makmum tadi berdiri letak imam salam pertama ketika imam salam pertama atau salam kedua? Maksudnya gimana sih ini? Nggak ngerti Kalau ketinggalan, Bu, kalau misalnya mendapatkan makmum imam sedang tahiyat, segera ikut tahiyat. Jangan ditungguin dulu. Kalau kita dapetin imam sedang sami Allahu liman hamidah, udah kita ikuti dalam keadaan gerakan imam apapun juga. Apakah memakai sendal tinggi bagi wanita itu tidak boleh? Itu, Bu, termasuk mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Disebutkan dalam hadis, Bu, dahulu para wanita Yahudi itu memakai sendal-sendal yang tinggi biar kelihatan tinggi. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan dipanjangkan haidnya. Jadi ibu memakai sendal tinggi itu pertama tidak sesuai dengan syariat. Yang kedua tasyabuh dengan wanita Yahudi. Yang ketiga tidak bagus untuk kesehatan. Sangat tidak bagus, ibu. Apa hukum mensemuting rambut? Apa sesemuting? Gak ngerti Apa semuting itu, Bu? Ustaz, bagaimana cara menasihati suami yang selalu tidur pagi hari sebelum berangkat kerja? Padahal beliau sendiri sudah tahu larangan tidur di pagi hari. Mohon nasihatnya. Mungkin capek kali, Bu, malamnya, Bu. Dia mungkin udah tahajud, butuh istirahat. Gimana lagi, dia juga butuh tenaga untuk bisa segar ketika bekerja. Mungkin di malamnya dia sudah tahajud, pulangnya juga kemalaman. Makanya dia mau istirahat dulu supaya nanti kerja saya bisa maksimal, enggak tidur-tiduran. Enggak apa-apa. Alasan seperti itu sangat bisa diterima, Ibu, Daripada kemudian setelah subuh dia enggak tidur, pas kerja tidur ngantuk, kan gimana? Ustaz, karena kita sedang kesal dan marah lalu kita berdoa kejelekan dalam hati, apakah doa kita akan dikabulkan? Tidak. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di antara rahmat Allah kepada kita, Allah tidak mengabulkan doa-doa kejelekan. Apa hukumnya wanita mengantar jenazah ke kuburan? Makruh. Karena kata Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, namun tidak dikuatkan larangannya. Apa hukumnya wanita melakukan ziarah kubur? Boleh, tapi sekali-kali, enggak boleh sering. Karena Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Berarti kalau sekali-kali enggak apa-apa, Bu, Wallahu a'lam. Sekira cukup, Ibu. Kita tutup. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.